Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi sarrafa al-wujud bi sahibil magamil mahmud wal hawdil mawrud واللواء المعقود وشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسود وتلين بها الشعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, terkhusus kepada Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, fi khair wa lutuf, fi khair wa lutuf, fi khair wa lutuf, wa afiyah, wa surur, wa khubur, bijahi sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah. Amin. Semuanya yang hadir, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Amin. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Hadratullah untuk hadir di acara-acara yang membuat hati kita terbuka mencintai Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena modal terbesar bagi umat Nabi Muhammad agar wafat husnul khatimah adalah hubbu Rasulullah. Amin. Adalah cinta kepada Maulana Muhammad. Amin. Dan kita tidak akan mungkin sambung kepada Nabi kecuali melalui para alim ulama yang mengenalkan kita tentang azamatu Rasulullah, tentang sosok manusia suci ini. Anda tidak bakal kenal kecuali melalui para alim ulama. Acara-acara seperti ini yang harus didukung, yang harus didukung, karena ini membuat hati kita terbuka tentang azamatur Rasul, satu-satunya manusia yang bergelar bukan hanya Habibullah tetapi Sayyidu Ahbabillah, huwa Maulana Muhammad. Satu-satunya manusia yang ajarannya kekal langgeng ila yaumil qiyamah, yaitu ajaran suci Sayyidina Maulana Muhammad. Satu-satunya manusia yang ketika Sayyidina Israel datang kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik fa in amartani bi ghaddi ruhik babaktu wa illa taraktu wa arji'u. Wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila engkau mengizinkan, aku akan cabut. Apabila engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali kepada Hadratullah. Saat itu Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, aina Jibril
Jibril, kata Nabi. Sayyidina Jibril turun menemui Sayyiduna wa Maulana Muhammad, mengatakan kepada Nabi, innallaha yuqri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad. Allah Ta'ala kirim salam, Allah rindu ingin jumpa denganmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Man li ummati min ba'di Jibril. Bagaimana dengan keadaan umatku wahai Jibril setelah wafatku nanti? Kembali Hadratullah menyampaikan pesan melalui Sayyidina Jibril kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, Bashir Habibi Muhammadan anni la akhduluhu fi ummati abada. Berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Bahkan surga diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umat-umatnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saya tanya kepada Anda, dari mana kita mengetahui pelajaran ini? Dari mana kalau bukan dari alim ulama? Dari mana kita paham kalau bukan dari alim ulama? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika itu saudara Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad. Beliau berdoa, Allahumma ar-rafiqal a'la. Yang diingini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kembali kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda. Adalah kembali kepada Hadratullah. Ketika Sayyidina Israil mulai mencabut roh suci Nabi Muhammad, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suatu roh lebih mulia daripada roh suci Nabi Muhammad. Ketika perkumpulan seluruh para arwah para nabi, arwah para rasul, arwah mukminin, arwah mukminat, perkumpulan seluruh para arwah ketika ditanya oleh Hadratullah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Siapa yang pertama kali menjawab bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta? Roh suci Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah. Ketika mulai dicabut roh suci Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah, yang sering kita dengar ketika para wali dicabut rohnya, mereka merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW ketika roh suci beliau dicabut, beliau merasakan sakit yang sangat luar biasa? Ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Kalau kita ingin maksiat, ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Kalau anda ingin meninggalkan sholatus subuh, ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Kalau anda ingin berzina, ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Ini doa sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad SAW.
Ini doa sering dilupakan oleh umat Maulana Muhammad. Allahumma usjud mauti wa khaffif ala ummati. Wahai Tuhan, pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pedihkan, sakitkan rasa sakit. Allahumma usdud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit yang aku rasakan sakaratul maut ini, ringankan kepada umatku. Doa Nabi Muhammad dan doa Nabi Muhammad tidak akan pernah ditolak oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Doa suci hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala insanil kamil Maulana Muhammad. Ya bahtana bin Nabi Muhammad. Ya bahtana bin Nabi Muhammad. Ya bahtana bin Nabi Muhammad. Ada sosok manusia seperti beliau, tidak pernah lupa dengan kita, padahal kita sering lupa kepada Nabi. Kita sering menyakiti hati Nabi. Anda tidak mencintai ulama, berarti Anda menyakiti hati Nabi. Anda mau berbuat jelek kepada alim ulama, Anda menyakiti Nabi. Hati-hati, hati-hati. Kita hidup di alam dunia, saudara-saudara. Sebentar bahwa kita bakal mengalami yang namanya al-maut, bakal mengalami yang namanya sakaratul maut. Seperti beliau Habib Muhammad Rizik bin Syekh, kita dukung apa yang dilakukan oleh beliau, menyenangkan Nabi. Ingat-ingat, menyenangkan Nabi, menyenangkan Rasulullah. Karena kita, saudara-saudara, pasti mau tidak mau kita bakal mengalami yang namanya akhirul anfas ad-dunyawiyah. Pasti bakal mati, pasti bakal kaku, pasti bakal terbujur kaku. Istri yang Anda cintai bakal meninggalkan Anda. Jangan sampai di catatan amalan Anda, di catatan amalan Anda, dengar baik-baik ucapan saya ini. Siapapun yang mendengar, dengar baik-baik ucapan saya ini. Jangan sampai di catatan amal Anda, oh saya tahun sekian, tanggal sekian ingin membubarkan pengajian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Perintah mencintai alim ulama adalah perintah Nabi, perintah Nabimu, perintah Rasulmu, perintah Sayyidina wa Maulana Muhammad yang disabdakan oleh Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun yuhibbuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah. 3 orang ini akan dicintai oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Maknanya apabila Anda dicintai oleh Allah di dunia, Anda selamat. Di barzakh Anda selamat. Di yaumil qiyamah Anda selamat. Yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Madbuli ketika beliau ditanya bagaimana kedahsyatan yaumil qiyamah, kata beliau, al-anbiya yansawna ismah. Para nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, wa baqiyatil anbiya, lupa bahwa diri beliau maksum, tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka jahanam karena kedahsyatan nanti beliau milikian. Para nabi lupa bahwa diri beliau maksum. Tapi apabila Anda mendapatkan cinta Allah di dunia, Anda selamat.
Di barzah Anda selamat. Di yaumil qiyamah Anda selamat. Yang pertama, alladzi yuhibbul ilma wal ulama. Orang yang cinta kepada ilmu dan cinta kepada ahli ulama akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, jadi alladzi yuhibbul ilma wal ulama, jadi kalau ada ilmu dia senang, kalau ada alim ulama dia senang, baik itu habaib maupun para kiai yang membawa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kita dukung saudara-saudara. Yang terpenting membawa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah kita dukung, karena beliau-beliau yang akan mengantarkan Anda husnul khatimah. Alladzi yuhibbul ilma wal ulama. Yang kedua, wal mughfiru minas salati wassalami alayya. Seseorang yang memperbanyak membaca sholawat dan salam kepadaku. Hidupnya tidak tenang kalau tidak membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Bangun tidur membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Di mobil membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nanti ketika dia berada di dalam keadaan apapun, hatinya tidak pernah lepas dengan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala insanil kamil maulana Muhammad, sallu ala insanil kamil maulana Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Dengan keras ya. Ya Habibi ya Muhammad ya Allah ya Nabi. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Auduka safir wirduna Allah ya Nabi. Umatnya memikirkan pecinta-pecinta beliau, memikirkan orang yang ada di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dirindukan oleh Nabi. Di mana kita bisa mengeluarkan hadis-hadis ini kalau bukan di acara pengajian, di acara majalisul ilm. Ini bukan orkes, ini bukan dangdut, ini semata-mata mengingatkan orang kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kepada syariat Maulana Muhammad Rasulullah. Ini semuanya yang hadir dirindukan oleh Nabi. Tidak ada kenikmatan melebihi dirindukan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
Mata alqa ikhwani, pesan Nabi. Tidak peduli tuahkah, tidak peduli mudahkah, tidak peduli kecil, tidak peduli siapa-siapa. Yang penting iman kepada Nabi, Anda dirindukan oleh Nabi Muhammad. Mata alqa ikhwani, kapan saya dapat berjumpa dengan saudara-saudara saya? Para sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudara paduka? Dijawab oleh Nabi Muhammad, la bal antum ashabi, tidak, kamu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani unasun ya'tuna min ba'di walam yarawni, saudara-saudara saya adalah mereka yang beriman kepada saya walam yarawni, tetapi mereka tidak dapat berjumpa dengan saya. Iman kepada Nabi tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Kita semuanya dirindukan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada kenikmatan di dunia selain dirindukan oleh Rasulullah SAW. Wallahi tidak ada selain dirindukan oleh Sayyidul Wujud Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Per detik memikirkan kita ini, per detik Nabi Muhammad ini. Kita yang tiap hari berbuat dosa, menyakiti hati Nabi Muhammad. Berapa banyak keluarga kita di luar sana yang menyakiti Rasulullah, yang menyakiti Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah. Terkadang dia sholat subuhnya, matahari sudah terbit, seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal ada apa-apa. Sholat subuh, matahari sudah terbit. Disabdakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad, man taraka salatas subhi marratan jalahu Allah Ta'ala mal'unan madal abad. Sahabat-sahabat yang berani meninggalkan sholat subuh sekali dia dengan sengaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat dia seumur hidup. Manil qail fi hadzal kalam Maulana Muhammad, Maulana Muhammad, Maulana Muhammad. Kita bisa tahu seperti ini dari mana? Di acara-acara seperti ini, saudara-saudara. Bahkan Sayyiduna Ali Zainal Abidin setiap malamnya beliau sholat 1000 rakaat. Sangat cocok dengan detik dan jam, li'annallaha khaliqul waqt wa aliyun Zainal Abidin Habibullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu. Tola'al badru Allah ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika. Ya betul gini nih. Walu Nabi Muhammad.
مشغلين اللهم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya lanjutkan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Setiap malamnya sholat 1000 rakaat sangat cocok dengan detik dan jam. Li'anna Allah khaliqul waqt wa aliyun Zainal Abidin Habibullah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan waktu, dan Sayyiduna Ali Zainal Abidin adalah Habibullah, adalah kekasih Allah. Bahkan nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan, akan ada suara yang mengumandangkan liyaqum Sayyidul Abidin, liyaqum Sayyidul Abidin, supaya bangkit pimpinan ahli ibadah wa qama sittu Rasulullah Aliun Zainal Abidin. Siapa yang bangkit pada saat itu? Sayyiduna Aliun Zainal Abidin. Oleh karena itu ayuhal hadir, manfaatkan acara-acara seperti ini, pendekatan diri kepada Hadratullah, agar betul-betul ada yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Buat apa gunanya? Buat Nabi Muhammad tersenyum, itu yang kita inginkan. Ingat-ingat, amal kita dilaporkan oleh Nabi. Inna a'mala ummati turadu alayya fi kulli thnain wal khamis. Amal-amal umatku sampai kepada aku pada hari Senin, pada hari Khamis. Apabila aku mendapati umatku dalam keadaan baik, hamidullah, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Wa in ra'aitu syarran, apabila aku mendapati umatku dalam keadaan tidak baik, dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad. Ingat-ingat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat itu yang disampaikan setiap Senin dan Khamis sebelum disampaikan oleh malaikatul kiram. Nabi Muhammad sudah tahu duluan, li'annahu sayyidu ahli kusuf. Jadi sebelum disampaikan oleh malaikatul kiram, Nabi Muhammad sudah tahu gerak-gerik kita tahu. Apabila kita telah sadar, saudara-saudara, bahwa kita bakal pulang ke rahmatullah, bakal berpindah dari alamul fana ila daril baqa, kita sadar bahwa kematian akan mengintai kita. Yang disabdakan oleh Hadratur Rasul, a'mar ummati baina sittin was-sab'in. Masa panen umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalla may yablughu 80. Sedikit sekali umur umatku yang sampai 80 tahun. Allahumma arham abna'a as-sab'in, Allahumma arham abna'a 80. Duhai Tuhan, rahmati kalau ada umur umatku yang sampai 70 tahun. Rahmati kalau ada umur umatku yang sampai 80 tahun. Akan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau
Ketika diceritakan akhirat sedih. Tapi kalau sudah membahas tentang kematian, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya Sayyidina Utsman, kenapa wahai paduka? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kali di akhirat. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, ketika dia menghadapi mungkar dan nakir, dia selamat. Kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Tempatnya di dalam surga Allah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Sama orang yang masuk ke dalam kubur dengan naudzubillah berlimpahan dosa. Dosa ini, dosa itu. Anda bisa pikir mulai balik sampai sekarang berapa kali dosa kita. Orang yang cerdas pengajian seperti ini didukung, saudara-saudara. Kalau ada orang tidak suka dengan pengajian, tidak suka dengan para alim ulama, tidak suka dengan para hafiz, wallahu a'lam, apa dia mungkin punya pemikiran PKI, saudara-saudara? Hati-hati. Jangan saudara ini mengingatkan kita kepada Hadratullah bahwa Anda, saya bakal mati, Anda bakal mati. Hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, wallahi pasti bakal mati. Bakal mati. Ini yang perlu kita pikirkan. Mati khusnul khotimah, basul khotimah saya ini. Saya dikubur, saya ini diadab apa tidak? Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau ada acara-acara yang membuat Nabi Muhammad menangis di kubur, itu yang perlu kita pikirkan. Ada orkes, ada perempuan-perempuan kita telanjang, ini yang perlu kita pikirkan. Bukan pengajian seperti ini, betul? Hati-hati, 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 hati-hati. Ucapan Anda, omongan Anda bertanggung jawab nanti di yaumil kiamat. Hati-hati. Boleh Anda dengan kekuatan apapun, tapi ingat, ada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Saudara, saya lanjutkan ayat tadi. Ini Sayyidina Utsman, 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Apa kata beliau? Mengingat hadis Nabi Muhammad SAW, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur dia tidak selamat, kedepannya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Waliyadzubillah, tempatnya di dalam api neraka, saudara-saudara. Ini yang perlu kita pikir. Mungkin di rumah kita ada perempuan-perempuan kita yang tidak memakai jilbab. Ini yang perlu kita pikirkan. Sayyidat Fatimah Zahra al-Batul, putri tercinta Rasulullah, yang sekujur badan beliau darah suci Nabi Muhammad. Beliau ketika ditanya apa yang paling disenangi oleh wanita, beliau katakan tidak memandang laki-laki yang bukan mahram dan tidak dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Tidak memandang dan tidak dipandang. Beliau menjaga aurat beliau, bukan hanya di dunia, tetapi nanti ketika yaumul qiyamah, ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, akan ada suara yang mengumandangkan, nakisu ru'usakum wa ghuddu absarakum, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena putri tercinta Rasulullah Sayyidat Fatimah Zahra akan melewati sirat menuju ke dalam surga. Bukan hanya di dunia, tapi nanti ketika yaumil kiamat, Sayyidat Fatimah Zahra tetap tidak ingin dilihat oleh laki-laki bukan mahramnya. Berapa banyak kita
putri-putri kita, istri-istri kita tidak peduli dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, sedangkan dia sedang tidak ada apa-apa, padahal dia akan masuk ke dalam lubang kubur. Ini yang perlu kita pikirkan agar perempuan-perempuan kita betul-betul menjadi salihah. Masuk di dalam hadis Nabi Muhammad, al-mar'atu idza sallat khumsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha falyadkhul min ayyabal jannati sya'at. Wanita kalau sudah sholat 5 waktunya beres, kalau dia tidak ada uzur, di bulan puasa dia selalu berpuasa, kalau dia tidak ada uzur, dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kehormatannya, dia bakti kepada suaminya. Dari surga pintu manapun yang ia ingini akan dipersilahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Mudah-mudahan semua yang hadir husnul khatimah, husnul khatimah. Yang ada dosa, mudah-mudahan dosanya dihapus oleh Allah. Dan mudah-mudahan Habibana Muhammad Rizik Syihab disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, hajat-hajat beliau mudah-mudahan kabul, mudah-mudahan kabul, mudah-mudahan kabul. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa ambitna fi dariqatihim wa ma'afatin min al-fitani. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.